Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah pertangyangan kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas semua sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa dari antara kita mungkin atau pernah bertanya-tanya di dalam dirinya, kenapa ya Tuhan, ketika saya berusaha mendekatkan diri kepadamu, sepertinya semakin banyak tantangan atau hal-hal yang membuat saya agar menjauh darimu? Apakah kita pernah mengalaminya? Ada sebuah cerita di mana suatu daerah pelayanan di gereja, ada satu lingkungan atau wake yang sudah tidak memiliki sintua sebagai perpanjangan gereja untuk melayani di sana. Karena memang sintua yang ada sudah memasuki masa pensiun dan sudah dalam keadaan kurang sehat. Melihat situasi ini, setelah usai ibadah pertangyangan lingkungan di lingkungan itu, Parhalado menawarkan kepada seorang bapak yang adalah anak dari sintua pensiun itu untuk mengikuti jejak orang tuanya. Tetapi kemudian jawaban sang bapak ini membuat Parhalado terkejut. Kenapa? Karena dia mengatakan, "Dung terpilit omakku gabe Parhalado, gabe martaba-taba paru kilon di keluarga nami." Hal-hal seperti ini mungkin bisa terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, walaupun dalam bentuk dan hal yang berbeda. Seperti halnya ketika ada seorang ibu yang mulai aktif mengikuti punguan atau seksi di tengah-tengah gereja. Kemudian sang suami mengatakan, "Suadong dapatmu manang ahasiani, habis tikim." Tentu hal ini bisa melemahkan dan mematikan semangat seseorang untuk aktif di tengah-tengah pelayanan gereja. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang lain. Inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, di mana orang-orang Kristen baru di Tesalonika, setelah mereka diselamatkan melalui Injil Kristus yang dibawa oleh Paulus dan rekan-rekannya,
mengalami sebuah tantangan yang berasal dari orang Yahudi yang belum bertobat dan tidak senang dengan pertobatan yang terjadi di tengah-tengah umat Tesalonika, yang menimbulkan begitu banyak masalah bagi mereka, sehingga Paulus dan rekan-rekannya terpaksa meninggalkan Tesalonika. Dan Paulus dilarang kembali ke kota itu setelah hal itu terjadi. Hal ini tentu saja membuat Paulus sangat khawatir tentang orang-orang Kristen yang baru di Tesalonika. Bagaimana mungkin mereka dapat bertahan hidup dan bertumbuh tanpa seorang pun yang menyediakan perawatan rohani bagi mereka? Tetapi puji Tuhan, melalui informasi yang didapatkan dari Timotius yang telah diutus ke Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 3 ini, menunjukkan bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika tidak menyerah di bawah semua tekanan dan cobaan berat yang mereka hadapi. Ketika Timotius dikirim kembali ke Tesalonika untuk memperkuat iman mereka, ia mendapati mereka masih berdiri teguh di dalam Kristus dan ingin menerima lebih banyak firman Tuhan. Atas karunia Tuhan, sekali lagi, atas kasih karunia Tuhan mereka senantiasa berdiri teguh, walaupun mereka telah menghadapi tantangan yang sulit sejak pertobatan mereka. Iman mereka bagaikan bangunan yang diterjang angin topan yang dahsyat. Iman mereka perlu diperkuat, perlu ditopang untuk menghadapi angin yang lebih kencang, yang mungkin akan segera datang. Jika tidak, iman mereka akan runtuh. Saya rasa hal ini sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Hal ini tentunya didasari pengenalan mereka yang baik akan kuasa dan kasih Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Sehingga walau bagaimanapun tantangan yang mungkin mereka hadapi dari orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir lainnya, mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka. Situasi ini mungkin dihadapi juga bagi sebagian orang Kristen pada saat ini, di mana sering kita lihat terjadi penolakan di mana-mana. Apakah itu ketika membangun gereja, ketika membangun sekolah Kristen, ketika akan melakukan ibadah lingkungan, ataupun mendapatkan bulian dari sebagian orang di tempat lingkungan tempat tinggal, lingkungan bekerja, lingkungan aktivitas, dan bahkan di sekolah. Anehnya, tantangan-tantangan itu bisa juga ternyata datang dari persekutuan kita sendiri, yang sama-sama adalah pengikut Kristus. Dan ada saja dari antara orang-orang yang mengalami tantangan dari persekutuan itu, menarik undur dirinya dari persekutuan gereja. Dan hal ini bisa kita lihat dari sekitar persekutuan kita. Selain hal-hal ini, tentu kita juga mengalami berbagai tantangan dan pergumulan yang sifatnya pribadi di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, anak, ekonomi, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika hal ini terjadi, mari kita saling mendoakan dan membantu orang lain untuk bertumbuh secara rohani. Marilah kita mengasihi mereka dengan kehadiran kita, dengan semangat kita, dan dengan doa-doa kita. Misalnya karena saya adalah pendeta Anda, saya harus mengasihi Anda dengan kehadiran saya, dengan semangat saya, dan dengan doa-doa saya. Jika Anda adalah seorang guru sekolah minggu, maka ini harus digunakan untuk mengukur kasih Anda kepada murid-murid Anda. Jika Anda memimpin sebuah persekutuan atau kelompok studi Alkitab, gunakan standar ini untuk mengevaluasi kepedulian Anda terhadap anggota kelompok Anda. Kita yang adalah orang tua, jangan pernah lupa bahwa tanggung jawab untuk pengasuhan rohani anak-anak kita adalah milik kita. Jika kita memiliki kepedulian yang tulus kepada mereka, kepada orang lain, kepada orang yang menghadapi kesusahan, maka marilah kita melakukan semua yang kita bisa untuk membantu mereka bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat dan dewasa. Inilah yang ditunjukkan oleh Paulus dan Timotius melalui firman Tuhan pada saat ini. Ada sebuah gambaran atau ilustrasi, Bapak Ibu yang terkasih. Apakah ada di antara kita yang memiliki profesi seorang guru, dosen, atau pengajar? Pada saat kita menguji anak didik kita dalam sebuah tes, saya yakin bahwa ketika kita memberikan sebuah pertanyaan, kita pastinya sudah memiliki jawabannya juga.
Tidak mungkin kita memberikan soal kepada mereka, sementara kita sendiri tidak tahu jawaban dari soal yang kita berikan tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada sebuah pabrik pembuatan gembok. Mereka tidak hanya menciptakan gembok, tapi juga membuat kunci untuk setiap gembok tersebut. Bayangkan betapa konyolnya jika mereka hanya menjual gembok tanpa anak kuncinya. Dua analogi sederhana ini kiranya memberikan pencerahan kepada kita bahwa hal yang sama Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan, maka sesungguhnya Dia sudah punya jawaban untuk persoalan tersebut. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami persoalan yang tidak terpecahkan atau masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan menyediakan kunci untuk setiap pergumulan hidup yang kita alami. Tuhan tidak hanya menyediakan jawaban atau kunci untuk setiap masalah yang kita alami, tetapi Dia juga sangat bijaksana dalam mengukur kemampuan dan kapasitas kita dalam menanggung persoalan. Tuhan tidak akan pernah memberikan soal yang melebihi kemampuan kita. Bukankah seorang guru tidak akan memberikan soal kelas 6 untuk anak yang masih kelas 1 SD? Jika seorang guru saja bisa demikian bijak dalam menakar kemampuan kita, apalagi Tuhan. Melalui kebenaran ini kita diingatkan agar jangan sampai menjadi orang yang mudah mengeluh dan merasa persoalan yang kita alami sangat berat dan tidak tertanggungkan. Jangan juga kita menjadi orang yang mudah putus asa karena berpikir masalah kita tidak ada jalan keluarnya. Ingatlah bahwa ada soal berarti ada jawaban. Ada gembok berarti ada kuncinya. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan, Dia sudah menyediakan kunci jawabannya. Dan untuk setiap pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, seperti yang tertulis di ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu, agar kita tetap teguh dalam iman dan percaya kita, bahwa Tuhan senantiasa ada untuk menyertai, menguatkan kita, dan mengajari kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.